Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mereview khusus mengenai organisasi yang telah kita bahas minggu yang lalu, di mana pemahaman organisasi ini sangat penting supaya sahabat-sahabat manajer itu mempunyai skill di dalam berorganisasi. Kalau kita tahu esensi dari organisasi, kita mudah melakukan rencana strategi terkait organisasi. Kalau kita bicara organisasi, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa sih organisasi itu. Organisasi adalah pengelompokan yang sistematis dari orang, pegawai, dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan organisasi atau beberapa tujuan perusahaan. Jadi harus paham dulu, harus tahu dulu definisinya, supaya kalau kita berdebat harus mengacu kepada definisi. Jadi saya coba membuat definisi yang sangat konkret, di mana organisasi adalah pengelompokan yang sistematis dari orang atau pegawai dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan organisasi atau perusahaan. Sepakat ya? Kita sudah diskusi minggu yang lalu mengenai ini. Jadi kita sudah sepaham nih. Kita sudah sama gelombangnya mengenai definisi organisasi. Nah, kalau kita bicara organisasi, tadi sudah kita sepakati definisinya, yaitu pengelompokan yang sistematis dari orang atau pegawai dan bersama-sama untuk membawa beberapa tujuan organisasi atau beberapa tujuan perusahaan. Nah, organisasi itu menyangkut tiga hal pokok. Yang pertama, ada orang. Yang kedua, ada sistem. Yang ketiga, ada yang mengusulkan. Jadi kalau kita berorganisasi, itu mesti ada orangnya, ada sistemnya, ada yang mengusulkan untuk perbaikan. Jadi kalau kita perdalam lagi, organisasi, ada orang. Orang ini adalah untuk membuat keputusan dan melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Jadi orang adalah yang berbuat, yang melakukan sesuatu, membuat keputusan, melakukan kegiatan yang mengubah tujuan menjadi kenyataan. Mengubah tujuan menjadi kenyataan. Mengubah tujuan menjadi basicnya adalah orang di dalam organisasi itu. Ada sistem. Sistem pembagian kerja yang mendefinisikan perannya orang tersebut dalam organisasi. Oleh sebab itu dibikin aturan main, dibikin regulasi, dibikin job description, dibikin SOP, adalah sistem untuk sebagai panduan orang itu bekerja. Ada yang mengusulkan. Proses mengusulkan ini biasanya dalam hal tujuan dan sasaran. Sebagai manajer tentu Anda di dalam menentukan strategi organisasi mengusulkan perbaikan di orang, supaya dari tidak tahu, menjadi bisa, menjadi luar biasa, kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Bagaimana Anda mengusulkan yang dinamakan People Development Program. Kedua, mengusulkan perbaikan sistem. Dilihat sistemnya, apakah sudah baik atau belum. Sistem pembagian kerja, job description-nya, SOP-nya, aturan-aturan yang lain yang terkait orang itu untuk bekerja, untuk mencapai tujuan. Ada yang mengusulkan. Dengan melihat apakah orangnya itu sudah punya kompetensi, apakah orangnya sudah punya kemampuan, apakah orangnya belum punya kemampuan, apakah orangnya belum bisa.
Anda sebagai manajer harus mengusulkan. Mengusulkan kepada siapa? Kepada atasan untuk minta persetujuan dan mengusulkan kepada anak buah Anda itu untuk melaksanakan instruksi yang Anda lakukan. Tentu dengan perbaikan-perbaikan sistem yang telah Anda lihat, Anda observasi, sehingga Anda bisa mengusulkan dengan baik, dengan prinsip manajemen, membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dikerjakan, dan dilakukan oleh anak buah Anda sesederhana mungkin dan mempunyai hasil yang maksimal. Nah, ada 4 perubahan yang selalu mempengaruhi strategi dan taktik dalam organisasi. Dan ini harus Anda pertimbangkan di dalam membuat strategi dan taktik. Yang pertama adalah perubahan karena teknologi. Seperti sekarang ini. Dulu nggak ada namanya pesan makanan pakai Gojek, itu nggak ada. Telepon pun jarang. Sekarang perubahan teknologi, perubahan mindset juga dengan teknologi. Sehingga Anda juga harus mampu di dalam melakukan bisnis di dalam organisasi Anda. Teknologi itu satu pertimbangan untuk menentukan strategi yang harus Anda lakukan. Yang kedua, perubahan karena kompetisi atau persaingan. Anda harus melihat, look around, pesaing-pesaing Anda. Apa yang mereka lakukan? Apakah Anda akan diam aja? Sementara market share Anda digerogoti, sementara unit Anda tidak berkembang, rupiah tidak berkembang. Jangan biarkan kompetisi atau persaingan yang membuat Anda terpuruk. Anda melakukan strategi perubahan di dalam menghadapi kompetisi, di dalam menghadapi persaingan. Catat itu. Yang ketiga adalah perubahan karena komunitas masyarakat. Kalau saya terjemahkan menjadi what customer need. Apa sekarang keinginan, kebutuhan daripada komunitas-komunitas ini? Perilakunya sekarang sudah berubah. Anda harus look around, harus lihat, harus amati betul. Kebutuhan 10 tahun yang lalu dengan kebutuhan sekarang, perilakunya berbeda. Sangat berbeda. Itu harus dilihat juga. Yang terakhir adalah lingkungan. Perubahan lingkungan ini, Masya Allah, cepat sekali. Lingkungan bisnis kita, lingkungan persaingan kita, semuanya lingkungan, termasuk peraturan pemerintah. Contohnya adalah kalau pemain healthcare ini mau masuk di government, itu harus masuk LKPP. Yang dulu nggak pakai LKPP, dulu tender biasa. Sekarang harus masuk LKPP. Nah, kalau Anda nggak antisipasi perubahan-perubahan environment dan peraturan pemerintah, strategi organisasi Anda akan membuat aksi Anda gagal total. Supaya tidak gagal total, Anda harus lihat 4 ini. Harus Anda pertimbangkan perubahan teknologi, perubahan kompetisi, perubahan komunitas masyarakat, perubahan environment peraturan sebagai bagian untuk Anda menyusun strategi organisasi yang sangat kompetitif sekali sekarang. Nah, manajer harus mampu mengelola perubahan secara konsisten yang terjadi dan dapat mengantisipasi di dalam pembuatan strategi dan taktik. Strategi yang akan dilakukan harus mempertimbangkan dan mencakup adanya perubahan teknologi, perubahan kompetisi atau persaingan, perubahan komunitas masyarakat atau what the customer need, apa kebutuhan, apa yang diinginkan oleh komunitas, perubahan karena environment dan peraturan pemerintah yang sangat dominan terhadap pergerakan bisnis kita. Anda harus antisipasi, Anda harus look around 4 ini, sehingga Anda bisa mengimplementasikan di dalam pembuatan strategi dan taktik Anda sebagai seorang manajer. Nah, oleh sebab itu, manajer di dalam melakukan aksi, apa aksi yang dilakukan? Membuat strategi dan taktik. Harus memperhitungkan tadi itu, 4 tadi. Di dalam melakukan proses manajemen. Supaya menjadi efektif dan efisien. Aksi yang dilakukan meskipun melakukan proses bisnis melalui orang lain dengan mensupervisi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. 4 faktor tadi harus dipertimbangkan untuk mensupervisi. Bagaimana strategi Anda terhadap
tim Anda di dalam menghadapi perubahan teknologi, perubahan kompetisi, perubahan perilaku komunitas atau what the customer need, perubahan karena peraturan pemerintah atau karena environment. Pertimbangkan di dalam Anda melakukan aksi, mensupervisi tim Anda. Nah, supaya apa yang Anda lakukan efektif dan efisien. Di dalam strategi mengempowerment 6M, men dan women, mesin, material, metode, market, dan money, 4 ini perlu dipertimbangkan. Karena perubahan teknologi sangat cepat, perubahan kompetisi sangat cepat, perubahan komunitas masyarakat sangat cepat perubahannya, dan perubahan environment peraturan cepat perubahan. Anda harus bisa mengantisipasi. Nah, kalau Anda sudah membuat strategi itu, dan Anda bisa lakukan nanti bagus, apa yang terjadi? Unit penjualan meningkat, jumlah rupiah meningkat, dan market share Anda meningkat. Tapi tidak semudah itu untuk mengusulkan. Tidak semudah itu untuk mengusulkan. Nah, bagaimana kaitannya dalam organisasi? Manajer harus mampu mengusulkan. Organisasi ada orang, ada sistem, ada mengusulkan. Mengusulkan rencana aksi tadi di dalam membuat strategi taktik yang mengconsider, mempertimbangkan 4 perubahan tadi. Teknologi, kompetisi, komunitas, masyarakat, what the customer need-nya, environment, termasuk peraturan pemerintah. Dan Anda bikin sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sehingga mudah dipahami, sehingga di dalam dan setelah Anda bikin dan mudah dipahami, Anda harus mampu mengusulkan rencana aksi yang dilakukan menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif, sehingga bisa meningkatkan produktivitas individu, tim, dan perusahaan. Cuma kan nggak gampang ngusulin gitu. Belum tentu disetujui. Oleh sebab itu, saat mengusulkan, Anda, perilaku komunikasi Anda, bisa pakai strategi Kim Jong-un, otokratik, atau strategi Nelson Mandela, perilaku demokratik. Tergantung pada siapa Anda mengusulkan. Karena fungsi Anda sebagai pemimpin adalah mengusulkan untuk merubah perilaku. Berubah perilaku yang tidak produktif menjadi produktif, tidak bisa, menjadi luar biasa, hasilnya menjadi luar biasa. Nah, perilaku ini perubahan dengan berkomunikasi. Apakah otokratik, apakah demokratik. Saat mengusulkan, Anda harus mampu menciptakan situasi komunikasi. I am okay, you are okay. Apa? Situasi komunikasi, I am okay, you are okay. Ok. Untuk bisa ok, pahami dulu, memahami dulu, mengerti dulu, mempunyai kemampuan dulu, baru bisa ngasih tahu orang. Ahli dulu, baru bisa ngajarin orang. Meskipun kepada bos dan anak buah, kalau Anda sudah paham, Anda lebih simpel menjelaskan untuk usulan Anda. Begitu juga pada anak buah. Kalau Anda ahli dulu, gampang Anda ngajarin anak buah. Dari konsepnya hanya 2 tadi. Mampu punya kemampuan memahami terlebih dahulu, baru bisa ngasih tahu orang lain. Punya keahlian dulu, baru bisa ngajarin orang. Sehingga usulannya mudah disetujui, bisa dipahami, bisa diterima, dan dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Kalau itu bisa dilaksanakan, insya Allah unitnya naik, rupiahnya naik, dan market share-nya naik. Saudaraku, the great manager segera implementasikan agar bisa menjadikan kemampuan. Saya kira itu yang hari ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan review ini bisa mengingatkan kembali apa yang telah kita diskusikan minggu yang lalu. Insya Allah, bismillah, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.